Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah program kami. Kami di sini mempunyai program yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dengan menggunakan metode profil matching. Di sini kita mempunyai dua aspek kriteria. Yang pertama ada aspek akademik yang berisi dengan subkriterianya itu agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. Sedangkan untuk aspek non-akademik di sini berisi dengan Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Di sini juga ada nilai aspek subkriterianya. Ini nanti berguna untuk penghitungan di bawah ya. Ada tabel GAP, pengelompokan GAP nanti dia berguna ini. Sini ada 1 itu tidak memenuhi syarat, 2 berarti kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Oke, yang pertama kita masuk pada perhitungan GAP. Perhitungan GAP sendiri dapat dari nilai profil siswa dikurang dengan nilai profil. Nilai profil yang dimaksud sini adalah nilai subkriterianya, sedangkan profil siswa adalah nilai aspek subkriterianya. Oke, lebih jelasnya kita lihat pada tabel. Di sini ada tabel akademik untuk pengelompokan GAP. Kita lihat sendiri, ini adalah nilainya untuk pada subkriteria sebelumnya ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. Ada kan nilai-nilainya semua. Dan adalah nilai subkriterianya atau nilai minimalnya untuk tiap mata pelajaran ini. Bisa kita lihat hasilnya langsung ada kan? 1 dan seterusnya. Dan adalah untuk pengelompokan GAP pada tabel non-akademik. Seperti tabel GAP, hanya ini ya, kita bisa lihat. Dan yang kedua adalah pembobotan. Untuk masuk dalam pembobotan, di sini kita mempunyai tabel bobot sebagai patokannya. Ini adalah tabel bobotnya. Apabila nilai GAP-nya 0, berarti dia bobotnya 3,5. 1 berarti 4. 2, 4,5. 3 bobotnya 5. 4 bobotnya 5,5. 5 bobotnya 6. Min 1 bobot 3. Min 2 bobot 2,5. Min 3 bobot 2. Oke. Ini adalah tabel bobot nilai GAP untuk aspek akademik. Kita bisa lihat sendiri. Min 1, 3, 0, bobotnya 3,5, dan begitu seterusnya. Itu pun juga dengan nilai GAP untuk tabel non-akademik sudah ada. Nah, sekarang kita masuk pada yang perhitungan ketiga. Di sini adalah perhitungan dan pengelompokan core dan secondary faktor. Di sini kita bisa lihat untuk rumus MCF itu sudah jelas. Dan juga ada keterangan-keterangan di bawah ini. Untuk NSF itu juga hampir sama dengan pencarian nilai core faktor. Ini adalah secondary faktor. Oke, untuk aspek kita masuk pada perhitungannya. Untuk lebih jelasnya, ini aspek akademik. ADI MCF. Dia tadi kan nilainya sebelum itu adalah 3 tambah 3,5 tambah 2,5. Di mana kita bisa dapat ini untuk menentukan, kita kan dari tabel awalnya kita sudah tentukan memang di sini yang mana CF dan yang mana SF kita sudah tentukan memang pada tabel aspek akademik, begitu pun juga pada tabel non aspek akademik. Bisa lihat. Setelah itu kita masukkan semua nilainya pada tabel pengelompokan core faktor dan secondary faktor. Untuk nilainya ADI kita dapat 3. Core faktornya, secondary faktor kita dapat 3,5. Untuk ANI core faktor kita dapat 3,16667. Sedangkan secondary faktornya kita dapat 3,66667. Sedangkan pada ARI core faktornya kita dapat 3,834 kali. Secondary faktornya kita dapat 3,5. Setelah kita masukkan pada tabel. Ini untuk aspek akademik. Begitupun aspek non akademik. Caranya pun sama. Di sini adik kita dapat nilainya untuk core faktor 3,64 kali 7. Secondary faktornya kita dapat 3,5. ANI core faktornya kita dapat 3,5. Secondary faktor kita dapat 3,25. Sedangkan ARI core faktor kita dapat 3,5 dan secondary faktornya kita dapat 3,75. Ini pada tabel aspek non akademik. Setelah itu kita masuk pada perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan nilai total. Perhitungan nilai total didapat dari, di sini kita punya rumus ya. Ini aspek akademik itu 60% sudah kita tentukan memang. 3,
Ya, di sini kita punya yang sebelumnya, si F sama SF-nya. Ini. 60% itu nilai dari core faktor, 40% itu nilai dari secondary faktor. Kita masukkan 60% dikali 3 pada kita sudah dapat tabel sebelumnya. Dan untuk perhitungan nilai total aspek akademik, Adi kita dapat 3,2, Ani 3,3, 6 3 kali 7, Ari kita dapat 3,7. Begitupun aspek non-akademik, Adi kita dapat 3,6, Ani 3,4, Ari 3,6. Dan perhitungan ranking ini sudah jelas rumusnya. R sama dengan N1 dikali 60% ditambah N2 dikali 40%. Oke, ini kan N1 itu kita ambil pada ini, aspek akademik. Kita ubah jadi M1, sedangkan N2 itu adalah aspek non-akademik. Maka kita masukkan nilai-nilainya sebagai berikut. Adi, untuk akhir rankingnya kita dapat 3,36, Ani 3,38, dan Ari 3,66. Oke, untuk lebih jelasnya kita sini mempunyai programnya, kita buat pada Dev C++. Oke, ini adalah listing programnya, kita lihat dari atas. Oke, sistem pendukung keputusan mahasiswa baru. Kita sudah input, masukkan nama sama nama-nama aspek akademiknya dan non-akademik kita input. Nah, ini adalah listing programnya. Oke. Kita masukkan semua, ada tabel bobot untuk nilai gap, tabel core faktor, masuk pada perhitungannya nanti apabila kita run. Oke, dan ranking terakhir. Nah, di sini ada prosesnya. Ini nilai di sini kita samakan saja dengan nilai yang sebelumnya yang ada di makalah kita agar lebih gampang, lebih mudah. Oke. Ini adalah semua. Ini masuk nanti pada proses perhitungan. Masukkan nilainya. Oke. Dan ini hasilnya ada kita run. Sebelumnya saya sudah masukkan semua nilainya, saya sudah input. Ini ada tiga nama, Adi. Ada nama Adi, ada Ani, dan ada Ari. Oke. Dan ya. Nah, ini adalah tabel pada programnya. Ada tabel akademik, pengelompokan gap, tabel non-akademik untuk pengelompokan gap juga. Sini ada tabel bobot nilai gap akademik, tabel bobot nilai gap non-akademik, sudah dapat nilainya. Oke, dan di sini ada core faktor dan secondary faktor untuk aspek akademik, dan ini ada aspek non-akademik. Ini perhitungan nilai total, sebelumnya saya sudah jelaskan di mana kita bisa dapat nilai total. Nah, ada total akademik dan total non-akademik. Dan yang terakhir adalah ranking. Di sini kita mendapat di mana Ari peringkat yang paling tinggi dengan nilai 3,66, dan yang kedua adalah Ani dengan nilai 3,38, dan yang terakhir adalah Adi dengan nilai 3,36. Oke, itulah sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.